Pagi itu, Selasa 11 September 2001, langit di atas New York City begitu biru, nyaris tanpa noda. Sinar matahari memantul di antara jendela-jendela pencakar langit, menari di aspal dan menyinari kehidupan kota yang sedang berdenyut dalam ritme rutinnya. Trotoar dipenuhi langkah cepat para pekerja kantoran, taksi-taksi kuning berdesakan di jalanan, sementara aroma kopi dan bagel hangat menyelimuti udara Manhattan. Di jantung distrik finansial, dua menara berdiri menjulang, kembar, kokoh, dan seolah tak terkalahkan. World Trade Center, simbol kemegahan ekonomi Amerika, menjadi latar belakang diam dari puluhan ribu kisah harian. Canda ringan di depan mesin fotokopi, email pertama yang baru saja dibuka, dan panggilan telepon pagi yang belum sempat dijawab. Tak ada yang merasa perlu melihat ke atas, tak ada yang menoleh dua kali ke langit. Semuanya seperti biasa, terlalu biasa. Tidak ada firasat, tidak ada bisik-bisik keanehan, hanya dunia yang berputar seperti mestinya. Namun di balik langit yang tampak damai itu, sejarah sedang bergerak perlahan ke arah jurang. 4 pesawat komersial telah mengudara, masing-masing membawa lebih dari sekadar penumpang. Mereka membawa rencana, niat, dan kehendak untuk mengoyak dunia. Waktu terus berjalan, menit demi menit menuju titik takdir. Dan ketika bunyi mesin pesawat tiba-tiba menggema bukan di bandara, melainkan di antara gedung-gedung, dan bayangan logam raksasa melintas terlalu rendah di atas langit kota, maka mulailah sebuah bab yang tak pernah diminta. Bab yang akan mengubah segalanya. Bagi ribuan orang yang sedang menatap layar komputer mereka, menyeruput kopi hangat, atau baru saja mengucapkan selamat pagi, hari itu adalah hari terakhir dalam hidup yang biasa. Mereka tidak tahu bahwa mereka sedang hidup dalam sejarah yang akan dicatat dengan darah, debu, dan air mata. Pukul 8.56 pagi. Sebuah raungan asing memecah harmoni kota. Orang-orang di jalan mengangkat kepala, mata mereka terpaku pada sebuah pesawat yang melaju terlalu rendah, terlalu cepat. Dalam sekejap, suara ledakan mengguncang cakrawala Manhattan. American Airlines penerbangan 11 menghantam menara utara World Trade Center, menciptakan lubang menganga yang memuntahkan api dan asap dari lantai 93 hingga 99. Awalnya, dunia mencoba berpikir logis. Kecelakaan, mungkin kesalahan navigasi. Laporan awal dari media bersifat tentatif, penuh kehati-hatian. Tapi 17 menit kemudian, ilusi itu hancur. Pukul 9.03, United Airlines penerbangan 175 menembus langit yang sama dan menghantam menara selatan. Ledakan bola api membelah gedung, serpian logam dan kaca berjatuhan seperti hujan neraka. Kini tidak ada lagi ruang untuk keraguan. Ini adalah serangan. Kepanikan menyebar seperti virus. Di dalam gedung, para pekerja bergegas turun tangga darurat yang sempit dan pengap. Banyak yang membawa ponsel, menangis sambil menelpon orang-orang yang mereka cintai. Menit-menit terakhir yang terekam dalam bisikan, dalam harapan untuk bisa pulang. Petugas pemadam kebakaran dan polisi berbondong-bondong menuju lokasi. Mereka tahu risikonya. Mereka tahu gedung itu sedang terbakar dan bisa runtuh kapan saja. Tapi mereka tetap naik, lantai demi lantai, dengan beban berat di punggung dan harapan di dada. Banyak dari mereka tidak pernah turun kembali, dan tragedi belum selesai. Pukul 9.37 pagi, American Airlines penerbangan 77 menabrak sisi barat gedung Pentagon, pusat pertahanan Amerika Serikat. Ledakan menghancurkan sebagian struktur baja, membakar ruang-ruang konferensi dan kantor, menewaskan puluhan orang dalam sekejap. Di udara, satu pesawat tersisa. United Airlines penerbangan 93 tidak pernah mencapai targetnya. Di antara puing-puing dan jerit kesedihan, muncul pertanyaan-pertanyaan. Siapa yang melakukan ini? Mengapa? Bagaimana bisa sistem pertahanan skuad Amerika tak mampu mencegah 4 pembajakan dalam satu pagi? Jawabannya perlahan terungkap. Al-Qaeda. Jaringan teroris yang dipimpin oleh Osama bin Laden bertanggung jawab. 19 pria, sebagian besar dari Arab Saudi, telah memasuki Amerika sebagai pelajar dan turis. Mereka belajar terbang di sekolah sipil, menyusun rencana selama bertahun-tahun. Diam, rapi, mematikan.
Lebih menyakitkan lagi, sinyal-sinyal peringatan sebenarnya telah ada. Laporan dari agen lapangan, pelatihan terbang oleh warga asing, penyadapan komunikasi, semua itu terekam, tapi tak pernah disatukan. Kegagalan komunikasi antar lembaga intelijen, CIA, FBI, NSA, membuat ancaman itu lolos. Bahkan setelah 2 menara utama roboh, gedung WTC-7 yang tak tertabrak pesawat ikut runtuh pada sore hari. Laporan resmi menyebutkan kebakaran internal yang menyebabkan kegagalan struktur. Namun bagi sebagian orang, itu adalah awal dari keraguan. Dari puing-puing muncul kisah-kisah yang menggetarkan. Seorang petugas penyelamat yang bertahan 27 jam di bawah reruntuhan. Seorang ayah yang mengantar anaknya ke sekolah, lalu kembali bekerja di lantai 101. Seorang wanita yang melompat dari gedung demi menghindari api, memilih kematian yang bisa ia kendalikan. Dan ketika debu perlahan mengendap, dunia pun berubah. Hari-hari setelah 11 September 2001 adalah hari-hari yang penuh debu, duka, dan doa. Tapi juga hari-hari penuh tanya. Dunia berkabung, tetapi dunia juga mulai bertanya, bagaimana ini bisa terjadi, dan apa yang akan kita lakukan selanjutnya? Amerika Serikat menjawab dengan tindakan. Hanya dalam hitungan minggu, dimulailah perang melawan terorisme, invasi ke Afghanistan untuk menggulingkan Taliban yang dituduh melindungi Osama bin Laden. Undang-undang baru seperti Patriot Act disahkan, memberi pemerintah kekuasaan luas untuk menyadap, menangkap, dan memantau. Di bandara, pemeriksaan keamanan menjadi ritual baru, dan bagi banyak orang, rasa aman tak lagi datang secara alami, melainkan dengan pengawasan dan ketakutan. Namun tidak hanya medan perang yang berubah, kehidupan sehari-hari pun ikut bergeser. Komunitas Muslim, Arab, dan Timur Tengah di berbagai belahan dunia mendadak menjadi objek curiga. Banyak dari mereka yang tak tahu menahu soal kekerasan harus berjalan dengan bayang-bayang. Dicurigai karena nama, diperiksa karena aksen, diasingkan karena wajah. 9/11 Avalanche tidak hanya menghancurkan gedung, ia meretakkan jaringan kepercayaan antar manusia. Namun, justru dari keretakan itulah muncul serpihan harapan. Kota New York tidak tumbang, ia bangkit, perlahan tapi pasti. Orang-orang saling menopang, relawan berdatangan dari seluruh penjuru negeri, tangan-tangan asing mengulurkan bantuan, dan di atas tanah yang dulu dipenuhi abu, dibangunlah sesuatu yang baru, One World Trade Center, menara tunggal yang menjulang tinggi tak hanya sebagai bangunan, tetapi sebagai pernyataan bahwa hidup tidak dikalahkan oleh teror. Di sekitarnya, taman dan kolam refleksi kini berdiri, memeluk nama-nama mereka yang hilang. National September 7th Memorial bukan hanya monumen, tapi pelukan abadi bagi mereka yang tinggal dalam kenangan. Di sana, pengunjung menunduk. Mereka tidak hanya mengenang korban, tetapi juga merenungi harga dari kebencian dan nilai dari perdamaian. Tahun demi tahun berlalu, Osama bin Laden akhirnya ditemukan dan tewas dalam operasi militer di Pakistan pada 2011. Bagi sebagian orang itu menjadi penutup, namun bagi yang lain, luka itu tidak bisa disembuhkan hanya dengan kematian satu orang. Karena luka yang ditinggalkan 7/7 bukan luka pada satu bangsa, tapi luka pada seluruh kemanusiaan. Dan saat waktu terus berjalan, muncul suara-suara lain. Suara-suara yang bertanya, menggugat, menuntut transparansi. Teori-teori konspirasi menyebar tentang bagaimana gedung runtuh, tentang siapa yang benar-benar tahu, dan apakah semua telah dijelaskan sejujurnya. Ada yang percaya, ada yang menolak. Tapi di balik semua itu satu hal tetap. Kehausan manusia akan kebenaran yang utuh, tak terpotong, dan tak dimanipulasi. Namun barangkali yang paling penting bukanlah apakah kita tahu seluruh kebenaran, tetapi apa yang kita pelajari dari tragedi ini. Bahwa dunia ini rapuh, bahwa kehidupan bisa berubah dalam satu kedipan, bahwa dari puing-puing dan kepedihan, kita bisa memilih apakah akan saling menyalahkan atau saling menguatkan. 7/7 adalah luka, tapi juga pelajaran. Ia adalah duka, tapi juga kebangkitan. Sebuah babak sejarah yang menuntut kita untuk tidak hanya mengingat, tetapi juga membangun dunia yang lebih adil, lebih sadar, dan lebih manusiawi. Dan selama kita masih mengenang mereka yang hilang, bukan hanya sebagai angka, tapi sebagai manusia dengan mimpi, nama, dan keluarga, maka tragedi itu tidak akan pernah menjadi sia-sia. Karena dari reruntuhan,
kita tidak hanya bisa membangun gedung, tapi juga membangun pengertian, belas kasih, dan harapan baru bagi generasi mendatang.